DPR kita lebih lucu daripada komediannya. Kok bisa? Kelucuan ini dimulai dari anggota DPR PDIP, Vita Nursanti, yang nggak bisa bedain antara KRL sama kereta api jarak jauh. Menurut dia nggak ada urgensi kita untuk mengimpor kereta karena KRL cuma chaos. Katanya kalau lagi lebaran dan tahun baru. Aduh. Coba deh ibu ke Manggarai jam 6 pagi pas weekdays. Itu ibu rasain kalau misalnya nggak chaos, gimana ceritanya. Belum selesai satu, ada lagi ini namanya Pak Melki Asmatus Mekeng, yang bilang kalau makan uang haram itu asal kecil-kecilan nggak apa-apa. Masuk akal sih dia bilang gitu, karena bagi mereka kan bukan kecil gedenya, yang penting gak ketahuan. Yang terakhir belum selesai, masih ada lagi Pak Bambang Pacul. Ini kayak nama julukan tongkrongan gitu sih. Dia bilang semua yang ada di DPR itu nurut sama juragannya. Pak, kami loh yang milih Bapak. Pak, kok Bapak nurut ya sama juragan? Kalau emang begitu terus Pak. Gak tau lah Pak. Mau datang atau tidak datang, boleh. Mau teriak-teriak, mau maki-maki, boleh. Mau maki-maki KPK juga boleh, itu tidak masalah. Anggota DPR RI bikin polemik, boros anggaran, minim prestasi. Dapat 267 juta per bulan. Cukup duduk, diam, nggak usah ngapa-ngapain. Bahkan anggota DPR bisa tidak datang dalam sidang maupun rapat dan tetap mendapatkan gaji. Hei para wakil kami, wahai yang mewakili kami selama ini, tolong beri kami kabar tentang kinerja kalian yang hebat-hebat, yang pantas digaji dan diberikan tunjangan yang besar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Gratis. Dengan subscribe berarti sudah mensupport channel ini buat terus upload video terbaru. Rakyat lagi susah. Ini anggota DPR malah bikin gaduh. Mata publik hari ini lagi-lagi mengarah pada kinerja anggota Dewan yang terhormat. Terutama karena hasil kerjanya berupa RUU HIP justru ditentang oleh mayoritas lapisan masyarakat. Yang tampil di media tentang tingkah dan pola mereka, apakah itu yang sebenarnya terjadi? Kerjanya bikin polemik di masyarakat, ngabisin anggaran, dan minim prestasi. Begitukah? Mendagri Cahyokumolo di pemerintahan sebelumnya sampai pernah bilang, pekerjaan paling enak di dunia adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itu karena anggota DPR pekerjaannya tidak terlalu sulit. Ia mengatakan anggota DPR bisa meneriaki dan memaki-maki siapapun dari pemerintahan hingga Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan anggota DPR bisa tidak datang dalam sidang maupun rapat dan tetap mendapatkan gaji. Mau datang atau tidak datang, boleh. Mau teriak-teriak, mau maki-maki, boleh. Mau maki-maki KPK juga boleh, itu tidak masalah. Dengan beban kerja kayak gini, gaji anggota DPR juga sangat tinggi. Cahyo bilang saat dirinya menduduki kursi parlemen, dia memperoleh gaji hingga 260 juta dengan uang tunjangan. Saat saya diangkat Pak Jokowi jadi Mendagri, gaji saya di DPR per bulan 267 juta. Nggak ngapa-ngapain, nggak main proyek, nggak main anggaran. Pokoknya dapat 267 juta. Clear. Apa yang ia dapat saat menjabat sebagai anggota DPR itu jauh melebihi gaji dibanding saat menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Gaji yang diterimanya saat menjabat Menteri hanya 20 juta. Meskipun kalau ditelusuri melalui surat edaran Sekjen DPR RI tentang gaji pokok dan tunjangan anggota DPR RI, gajinya memang nggak sebesar yang Pak Cahyo sampaikan. Karena berbeda juga sih, anggota merangkap ketua, anggota merangkap wakil ketua, anggota merangkap anggota alat kelengkapan dewan. Tapi ya tetap gede juga lah. Kebayang aja kan, modalnya ada yang mesti ngeluarin sampai 43 miliar. Selain menerima gaji pokok, juga menerima berbagai macam tunjangan. Mulai dari tunjangan istri, tunjangan anak, uang sidang, tunjangan jabatan, tunjangan beras, hingga tunjangan PPH. Anggota DPR juga menerima beberapa tunjangan lain seperti tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, bantuan listrik dan telepon, dan asisten anggota. Ada juga insentif dari dinas luar kota atau biaya perjalanan dan uang representasi yang dibayarkan harian selama perjalanan dinas. Jumlahnya juga cukup besar. Untuk daerah tingkat 1 misalnya, biaya perjalanan per hari bisa mencapai 5 juta. Sebagai contoh, seorang anggota DPR yang melakukan perjalanan dinas selama 5 hari di daerah tingkat 1
akan menerima 25 juta biaya perjalanan dan 20 juta uang representatif. Sehingga ia mendapatkan 45 juta dari sekali perjalanan dinas 5 hari di luar penerimaan bulanan. Luar biasa. Anggota DPR Pusat juga menerima anggaran pemeliharaan rumah serta bantuan perlengkapan rumah tangga yang dibayarkan per tahun. Anggaran pemeliharaan rumah ini jumlahnya sama untuk seluruh anggota DPR. Pantesan ya, nggak heran jadinya banyak orang pengen duduk di kursi parlemen. Dan kalau udah duduk, lupa berdiri. Aduh. Dan buat bisa kepilih jadi anggota dewan yang terhormat itu, masih dari ceritanya Pak Cahyokumolo ya, yang pernah menjabat sebagai sekjen partai. Modalnya ada yang mulai dari 300 juta sampai ada yang harus mengeluarkan sampai 43 miliar untuk mendapatkan satu kursi. Gila nggak tuh? Kalau mesti keluar sampai 43 miliar, apa yang terpikir saat sudah terpilih? Kontribusi apa yang bisa dia berikannya kah untuk kemaslahatan negeri ini? Atau gimana caranya balikin modal? Coba dipikir dengan cara yang paling sederhana aja. Dengan logika yang paling sederhana. Hei para wakil kami. Wahai yang mewakili kami selama ini. Tolong beri kami kabar tentang kinerja kalian yang hebat-hebat. Yang pantas digaji dan diberikan tunjangan yang besar itu. Mungkin saya atau kami juga luput dari kabar-kabar tentang kerja kalian yang hebat-hebat itu. Tahu sendiri kan, bagi media di Indonesia atau barangkali di seluruh dunia, katanya kan punya prinsip, bad news is good news. Yang laku buat diangkat, ya kabar yang buruk-buruknya. Barangkali, sebenarnya kerja-kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat kita ini hebat-hebat. Tapi yang dimunculin di media justru yang buruk-buruknya. Jadi di kesempatan ini saya mau bilang sekali lagi lewat video. Kalian para anggota Dewan yang terhormat, coba sampaikan hasil kerjamu yang sudah sesuai dengan harapan rakyat. Atau bahkan yang melebihi harapan. Kalau ada itu juga. Pengadaan barang yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat kembali menjadi sorotan masyarakat. Kali ini pengadaan untuk anggaran gorden disebut mencapai 48,7 miliar rupiah. Namun ini bukanlah pertama kalinya DPR menganggarkan pengadaan dalam jumlah yang besar. Berikut adalah daftar proyek dan pengadaan di DPR yang kontroversial. 1. Pengadaan gorden. DPR menyiapkan anggaran sebesar 48,7 miliar rupiah untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR. Sejak Maret lalu, pengadaan proyek ini mendapat kritik dan penolakan termasuk dari anggota DPR sendiri. Namun, proses lelang ternyata lanjut terus. Berdasarkan informasi yang terdapat di laman layanan pengadaan secara elektronik DPR RI, tender telah dimenangkan oleh PT Bertiga Mitra Solusi dengan tawaran harga 43,5 miliar rupiah. Sampai saat ini belum ada penjelasan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. 2. Proyek gedung DPR baru. Pada tahun 2017 dalam pagu anggaran, DPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar 5,7 triliun rupiah untuk tahun 2018. Jumlah itu naik ketimbang anggaran pada tahun ini yang hanya 4,27 triliun rupiah. Sebesar 601 miliar rupiah dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan gedung baru. Berbekal dokumen Kementerian Keuangan, koran Tempo edisi 31 Agustus 2017 mencatat 320 miliar rupiah dari dana itu digunakan untuk pembangunan gedung dan 281 miliar rupiah sisanya untuk alun-alun demokrasi. 3. Bangun perpustakaan. Ide pembangunan perpustakaan DPR pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada Selasa 22 Maret 2016. Dana pembangunan perpustakaan sebesar 570 miliar rupiah akan dianggarkan secara tahun jamak mulai 2016. Saat itu, perpustakaan akan dirancang untuk menampung 600.000 buku. Selain itu, bangunan perpustakaan akan berada satu gedung dengan gedung baru anggota DPR. 4. Pengharum ruangan. Pada 2015, Sekretariat Jenderal DPR mengumumkan lelang pengadaan barang-barang untuk tahun anggaran 2015. Salah satu nilai anggaran fantastis dalam pengadaan itu adalah anggaran untuk pengharum ruangan, yaitu sebesar 2,3 miliar rupiah. Kelima, jasa bersih-bersih.
Di tahun yang sama, selain melelang pengadaan pengharum ruangan, Sekretariat Jenderal DPR melelang jasa bersih-bersih di 3 zona utama gedung parlemen senilai 27,2 miliar rupiah.